bertemu kembali dengan saya Vivian Slingling yang saat ini insya Allah akan kita bicarakan tentang tema dampak pandemi terhadap mental generasi muda. Ya, Sobat ICID, jangan lupa saya ingatkan sebelumnya, yakni pada podcast pimpinan daerah Aisyah Sidoarjo untuk selalu like, komen, dan subscribe-nya. Untuk saat ini kita akan membicarakan tentang dampak pandemi yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Hardiansyah, Magister Psikologi. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Beliau saat ini insya Allah kalau nggak salah masih dosen ya Pak di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Beliau juga sekarang Psikologi dan ilmu pendidikan. Oh, dan ilmu pendidikan. Wow, hebat sekali nih Bapak. Beliau juga sekarang masih aktif di Wakil Rektor 3 di fakultas di universitas yang sama, yakni di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ya, oke. Di sini saya sebagai host dari podcast kali ini selalu mengingatkan ya, jangan lupa yang tadi itu like, comment, and subscribe-nya. Ini Pak Eko, untuk saat ini kita akan masih mengalami masa-masa pandemi ya, masa-masa pandemi yang insya Allah ini sudah berlangsung agak lama sekali, sudah hampir 2 tahun kayaknya ini Pak Eko. Di mana di masa-masa pandemi ini banyak sekali mempengaruhi dalam sisi kehidupan masyarakat, terlebih lagi khususnya kepada anak-anak dan remaja, di mana yang sebenarnya harusnya normalnya ini anak-anak itu harusnya masih sekolah lah, bersama teman-temannya bermain dan bersekolah, tapi semuanya itu harus hilang dan beralih ini. Nah, dampaknya itu sangat besar sekali kayaknya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak sebagai Bapak psikologi ini kayaknya. Monggo Bapak. Ya, jadi menjawab pertanyaan tentang apakah bermasalah ataukah tidak itu ya. Itu sebenarnya bukan suatu perkara yang rumit ya. Sebenarnya ada rumus yang sederhana. Jadi yang pertama, kenali kebahagiaan. Iya, kenali kebahagiaan. Jika ibu-ibu, jika remaja ini cenderung agak susah happy, yang ada itu banyak mengeluh, banyak bersedih, banyak merasa kecewa dan mudah kecewa, serta mudah khawatir terhadap sesuatu, maka sebenarnya itu sudah ada gejala awal bagaimana problem psikologi yang lebih berat bisa jadi akan terjadi. Tapi sebenarnya kalau anak-anak ini masih bisa mudah tersenyum, ya, problem psikologi yang lebih berat mungkin tidak akan terjadi. Oh, ya, berarti harus bahagia itu. Kuncinya dari orang tua. Itu rumus yang paling sederhana. Nah, yang jadi problem itu kadang-kadang orang tua justru yang menganggap anak-anaknya itu menjadi bermasalah. Sehingga anak-anak yang sebenarnya mudah tersenyum ya, secara naluriah itu anak-anak begitu mudah tersenyum karena mereka memiliki inner belief yang kuat tentang kasih sayang, dan mudah sekali dia itu meyakini kasih sayang itu, dan itu akan juga mudah runtuh ya kalau kemudian justru yang dia hadapi sehari-hari di rumah misalnya dengan orang tua justru yang banyak mengeluh, yang banyak khawatir, yang marah itu sebenarnya secara psikologis itu adalah level problem yang lebih berat ya. Itu kalau kita buat anak tangga itu -2 itu. -1-nya itu tidak bahagia. Tidak bahagia itu tandanya banyak mengeluh, banyak bersedih, banyak kecewa, dan banyak khawatir tentang sesuatu hal. Nah, yang kalau ini sudah nggak teratasi itu biasanya orang tua akan gampang marah. Nah, yang lebih berat lagi itu kalau orang tua sudah masuk pada taraf males. Itu -3 itu anak tangganya itu.
Nah, kalau anak-anak ini menjadi malas itu sebenarnya malas itu dalam arti begini ya. Mereka sudah tidak mau lagi melakukan hal-hal yang produktif. Mereka lebih banyak kemudian berdiam diri gitu ya. Untuk membantu misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah ataupun mungkin mendampingi anak-anaknya itu menjadi tidak bersemangat. Itu sebenarnya ada gejala yang lebih berat dan ini juga bisa berdampak sistemik pada orang lain yang ada di dalam rumah, termasuk anak-anak remaja kita. Ya, selama 1,5 tahun ya, pandemi ini berjalan, dan dominan sistem perkuliahan atau pembelajaran kita itu didominasi dengan online. Sehingga bagi anak-anak sekarang ini yang real di hadapan mereka itu bukan lagi papan tulis, bukan lagi meja, bukan lagi kursi, bukan lagi guru juga. Bukan lagi teman-teman yang bisa dijiwit, bisa interaksi. Ya bisa lempar-lemparan apa gitu itu ya. Tapi yang di hadapan mereka sekarang adalah HP. Jadi bagi anak-anak realitas mereka sekarang adalah handphone. Nah, ini akan menjadi akan menjadi pertanyaan sebenarnya. Karena realita ini akan bisa membangun persepsi seseorang ya. Jadi persepsi anak-anak termasuk anak-anak remaja di sini siapapun sebenarnya. Jadi sepanjang waktu yang dilalui oleh manusia ya, mulai dia bangun tidur sampai dengan tidur lagi, maka sebenarnya itu akan membangun persepsi mereka, pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi itu akan terbangun persepsi, akan terbangun keyakinan, inner belief mereka tentang sesuatu hal. Nah, yang akan jadi parah itu kalau anak-anak kita ini kurang keyakinan tentang Tuhan. Jadi ketika mereka nggak bisa memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini itu. Karena ketika orang menghadapi masalah ya, mengalami pandemi, sakit keluarga, terus kemudian ada pembatasan gerak gitu kan, ada pembatasan mobilitas, ada jaga jarak gitu, ada kebiasaan harus cuci tangan. Ini kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran bagi orang dan membuat mereka lebih cenderung menarik diri dari lingkungannya. Nah, ketika itu terjadi di dalam rumah, orang tua juga punya kecenderungan untuk overprotective pada anak-anak akhirnya. Nah, overprotective bagi anak-anak yang di usia sampai dengan 5 tahun ini, perkembangan otak anak itu baru bisa matang 1/3. Matang 2/3 itu ketika usia antara 15 tahun. Baru matang 100% itu sebenarnya setelah 25 tahun. Kemampuan kognitif. Ya, yang ada di prefrontal cortex ya, otak di depan ini. Jadi mereka ketika overprotective dilakukan oleh orang tua, mereka sebenarnya nggak paham kenapa saya harus begini itu kan. Dan setiap keinginan bagi anak-anak itu kan harus terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi, yang menghalangi itu dianggap tidak punya kasih sayang. Kesimpulannya itu begitu. Itu bagi kita orang dewasa sama dengan orang jahat. Betul. Berarti intinya sebenarnya harus bahagia itu ya. Ya, itu akan sangat mudah bagi anak-anak justru di bawah usia 5 tahun itu kan membahas tentang emosi dari orang tuanya. Wajah ini yang dia pahami itu. Nah, baru kemudian ketika mereka kelas 5 atau kelas 6 SD masuk ke SMP, mereka sudah mulai belajar tentang hal-hal yang sifatnya abstrak. Tentang konsep pandemi itu apa sih? Covid itu apa? Nah, dia sudah mulai bisa melihat itu ya, bisa membayangkan kenapa dia tidak boleh dan kenapa dia harus melakukan sesuatu. Nah, berarti gini, menurut dari penjelasan Bapak tadi, intinya kalau sebuah perilaku apa yang diakibatkan itu kan dari keluarga ya intinya ya, paling tidak ya dari keluarga. Nah, sedangkan keluarga itu terkadang kan
kompleks sekali juga itu permasalahan yang ada, mulai dari orang tua yang bagaimana, terus anak-anak berbagai macam tipe anak. Mungkin kalau anaknya satu sih enggak masalah ya, yang dihadapin. Kalau sudah anak 3 atau berapa, terus dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda, akhirnya kan juga harus berbeda-beda pula. Dan orang tua harus paham juga apa yang harus dia lakukan terhadap si A, si B, dan si C. Nah, kira-kira ini untuk orang tua mensikapi ini semua bagaimana? Ya, intinya jangan anggap itu sebagai masalah awal. Kembali lagi berarti. Jadi menampilkan kebahagiaan itu sangat penting di hadapan anak-anak. Ya, tadi saya sebutkan ada bahagia, ada tidak marah, sabar ya sebenarnya itu, dan ada semangat. Kalau tadi masalah itu kan ada keluhan, ada marah, ada malas. Nah, kalau orang tua itu selalu tersenyum di hadapan anak, terus kemudian ada kesabaran dia untuk menyelesaikan problemnya. Seorang sabar itu kan bukan berarti diam ya. Karena di dalam konsep Al-Quran, orang yang sabar itu sebenarnya mereka yang tetap hatinya bahagia. Ketika menghadapi persoalan, dia tetap hatinya bahagia dan mau berbuat baik untuk memperbaiki masalahnya itu. Nah, yang ketiga ini kan tentang semangat. Jadi semangat untuk menjadi lebih baik. Nah, sebenarnya kalau ibu misalnya ya, melihat suami selalu tersenyum di rumah, sabar orangnya, dan penuh semangat di rumah untuk terus belajar bagaimana menjadi lebih baik, kira-kira gimana Bu perasaannya? Ya senang lah. Nah, bagi anak-anak itu juga begitu, ketika di rumah itu dia tampakkan, dia melihat orang tuanya, dan akhirnya anak-anak itu kan kerasan. Dan ketika kerasan, anak-anak juga, karena emosi ini kan seperti virus juga, menular. Kalau emosi negatif yang sering ditularkan, maka anak-anak akan terbangun persepsi menjadi orang yang banyak mengeluh juga akhirnya, jadi tidak mandiri. Ya. Kalau sekarang ini Pak Eko, pada saat ini kan dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau sama arahnya ke akademik gitu, yang masalah pengerjaan tugas atau apa, karena saya lihat kalau pengalaman saya pribadi ya, untuk anak saya yang sekarang menginjak SMP nih, kayaknya kalau seumpama dia itu mengerjakan tugas tanpa ada bimbingan seorang guru pun itu kan sebenarnya sulit. Dia baru melangkah ke jenjang SMP itu. Baru melangkah jenjang SMP yang notabene yang kemarin itu kan selalu didampingi oleh guru. Dan sekarang dia harus berpikir sendiri tanpa ini. Jadi bagaimana mensikapi dengan kejujuran si anak tersebut? Karena yang saya lihat terkadang ada ininya loh, Pak Eka, apa namanya? Dia itu menunggu jawaban dari temannya dulu, atau dia harus enggak pede itu kan. Iya. Akhirnya kan enggak bahagia dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Tapi memang saya kan punya 3 anak Bu di rumah. Yang satu SMP, yang nomor 2 itu masih kelas 4 SD, yang satu baru masuk SD ini. Ya memang kondisinya seperti itu. Yang banyak mengeluh itu sebenarnya kan bukan anak-anak. Anak-anak itu ada tugas, kadang-kadang nggak merasa ada tugas itu kan. Yang bingung itu kan ibunya, orang tua. Nah makanya apa itu betul-betul perjuangan seorang ibu itu luar biasa di sini. Dan makanya di dalam Al-Quran itu orang-orang yang punya kasih sayang dan mampu mengamalkan, mempraktekkan bagaimana kasih sayang itu seharusnya, maka Allah akan memberikan imbalan berupa surga bagi dia itu, karena kesabarannya itu. Dan ada sebuah doa di surat Al-Furqan itu tentang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa ini itu kan sebenarnya adalah paket terakhir terkait dengan keyakinan seseorang. Jika sudah yakin sebagai hamba Allah yang punya kasih sayang, yang maha pengasih dan penyayang, itu paket terakhir ini, doa ini. Dan ini akan bisa dikabulkan kalau paket-paketan sebelumnya itu bisa diterapkan. Mulai dari menjaga perilaku, kemudian bagaimana menjaga komunikasi,
bagaimana menjaga sholat, termasuk juga bagaimana menjaga keyakinan tentang masalah akhirat itu ya. Termasuk juga bagaimana menjadi orang yang tidak terlalu boros sama tidak terlalu kikir pada anak-anak. Nah, ini sebenarnya saya lebih cenderung mengartikan sebagai suatu akses pola asuh. Jadi di Al-Furqan itu disebutkan tentang bagaimana seseorang itu janganlah kamu terlalu kikir, janganlah kikir dan juga jangan terlalu boros. Beradalah di tengah-tengah gitu ya. Nah, jadi menjadi orang tua itu memang ketika menghadapi situasi seperti ini juga tidak terpancing untuk menyelesaikan persoalannya anak-anak, tapi didampingi bagaimana anak-anak bisa menyelesaikan persoalannya. Dan memang itu butuh ketegasan dari kita. Karena kecenderungannya orang itu kan senang yang enak-enak. Maunya instan. Ada tugas, Bung, gimana ini tugasnya ini? Tolong dikerja. Bukan tolong, kerjano yo. Berarti sebenarnya ini ya Pak Eka ya, lebih kepada tarbiyatul ula, kembali kepada rumah lagi. Justru sekarang ini yang memang diuji bagaimana kita itu menjadi orang tua yang betul-betul mendidik anak. Dan sebenarnya ada sisi penting yang perlu kita syukuri, bagaimana interaksi antara kita dengan anak-anak itu menjadi lebih intensif ya. Padahal sebenarnya mungkin kalau seumpama dengan orang tua lebih ini ya, apa kehendak orang tua untuk anak lebih masuk itu. Ya, kalau seumpama ini Pak Eko, berikutnya lagi untuk kita sebagai orang tua nih menghadapi anak-anak itu, kembali lagi yang kayak tadi Pak Eko, terkadang itu gini, kita itu kepinginnya membentuk anak seperti ini, tapi terkadang anak itu kan sudah terlanjur oleh lingkungan ya, terkena oleh lingkungan yang sedemikian rupa. Terkadang kita nggak tahu lingkungan anak-anak. Lingkungan anak-anak sekarang kan bukan dunia yang di sekitarnya, lebih kepada dunia mayanya. Seandainya si anak itu sudah masuk ke dunia mereka, terus kita mau masuk untuk bisa menyelesaikan itu bagaimana? Satu contoh gini, seandainya kita menyuruh sholat aja, kalau dia sudah asik sama temannya yang di sini kan akhirnya kita agak kesulitan itu Pak Eko. Agak kesulitan, akhirnya jadi marah-marah, dan untuk melatih kesabaran kita sebagai orang tua gitu. Karena dampaknya tadi ya sebenarnya di Al-Quran itu kan ada juga kisah memukul ya, yang dilakukan oleh Nabi yang dikasih penyakit sama Allah, Nabi Ayub pada istrinya ya. Tapi kemudian penderaannya itu dia lakukan secara akumulatif dan tidak begitu menyakitkan, sehingga sapu lidinya dikumpulkan jadi 100, kemudian baru dipukulkan dan tidak ke arah atas ya, tapi ke bawah ya, bawah kaki ke bawah. Nah, artinya Nabi juga begitu. Kalau anak-anak tidak sholat di usia 9 atau 10 tahun itu bisa dilakukan itu untuk menjaga ketegasan. Tetapi menurut saya ya selesai di sana. Jadi setelah itu silakan ajak bicara lagi, ngomong, tersenyum lagi pada anak, diingatkan pentingnya sholat itu seperti apa. Sebenarnya kita ini tidak mau mukul misalnya seperti itu. Jadi ketika subuh anak saya tidak mau bangun ya saya ambil, tapi enggak ngambil enggak ngambil gagang sapu itu. Saya pakai sapu lidi itu. Ya sudah, jemaah bisa di rumah subuhan itu. Alhamdulillah rutin. Ya kalau kemudian setelah itu ayo sholat, mulai berkurang lagi mukulnya. Sudah diingatkan, anak sudah mulai berjalan lagi. Tapi hubungan kita ya semoga terus harmonis ya, harmonis. Iya, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi itu Bu, sabar itu di sana.
Sabar itu maksudnya di sini itu ketika melihat kondisi seperti itu. Ya. Jangan pernah lelah untuk mengingatkan anak-anak itu. Karena tadi itu yang namanya semangat itu. Jadi kalau kita ini marah sama anak dan ini nggak selesai, yang muncul itu malas. Malas ngomongi anak, Bu. Itu berarti tambah berat masalahnya nanti. Efek sampingnya itu. Nggak hanya ke kita, ke anak-anak juga akan tambah terjerumus. Tapi kalau kita mau bersabar dan ada semangat untuk belajar itu kan levelnya paling tinggi. Semangat untuk belajar ya. Termasuk belajar memahami anak. Betul itu. Itu kayaknya yang memang agak sulit sekali itu. Nah itu kalau nggak sabar, ono ngamuk aja, kudu ngamuk aja Bu, nggak bisa. Nah untuk kita bisa sabar itu, menata hati itu penting, menata hati untuk bisa bahagia itu penting. Karena kalau kita tidak bahagia, sabar itu susah. Nggak bisa tenang gitu ya menghadapi anak itu susah untuk menjadi orang yang sabar itu. Nah untuk bisa bahagia, memiliki keyakinan tentang dapat pertolongan gitu. Ya yakin itu yang paling utama. Ini kan sebenarnya mindset ya kalau bahasa psikologi kerennya sekarang itu. Mindset itu kalau tidak pada Allah, tidak pada hal-hal yang berbau tauhid, sulit kita ini. Mau bermindset pada anak, oke. Anak adalah hal-hal terbaik. Tapi sebelum itu kita lakukan bermindsetlah yang positif tentang Allah Tuhan kita yang punya kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang nomor 1 itu. Berarti itu sebenarnya kembali lagi kepada akhlak ya Pak ya. Pembelajaran ke anak untuk ketahui kita, habis itu ke akhlaknya anak-anak supaya bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Ya, kalau seumpama ini Pak, dalam berbagai hal macam itu tadi sudah bisa dilakukan nih. Kebetulan saya ada anak yang sudah termasuk agak sulit untuk bisa diarahkan Pak. Sudah agak sulit untuk bisa diarahkan dan si anak itu kalau seumpamanya diingatkan atau apa itu cenderung anaknya yang marah. Ya. Nah, terus dari sisi orang tua, dua belah pihak, terkadang kan dari pihak ayah dan ibu itu berselisih paham. Bagaimana ini caranya untuk bisa menyatukan visi misinya untuk kepada anak-anak itu tadi Pak? Tipsnya itu bagaimana? Ya jawabnya harus kita kembalikan pada Allah. Itu nomor 1 itu. Jadi semua teori itu kan, semua teori psikologi, kalau kemudian kita mengacu kepada pikirannya ibu, pikirannya bapak, pikirannya anak, itu nggak akan pernah nyatu itu. Tapi kalau kita satukan dengan tauhid, nah untuk bisa menyatu dengan tauhid itu kan artinya ada langkah-langkah yang memang perlu kita lakukan. 1 adalah jangan berjalan di muka bumi dengan tinggi hati. Tinggi hati, iya. Jadi bapak belajarlah untuk rendah hati di hadapan istrinya. Istri juga di hadapan suami jangan bersikap tinggi hati, merasa dia banyak bekerja di rumah misalnya. Iya betul. Rasa awakmu capek dari bangun tidur. Aku wis kesel mbahmu banget. Awakmu enak ya, budal teko omah esuk mulai bengi. Nah, jadi rendahkan hati. Suami juga datang ke rumah aku ini wis kesel. Coba tambahi masalah ngopeni anak. Nah, bersikaplah rendah hati dan kemudian menjaga komunikasi agar tetap santun, agar tetap baik, mengajak pada hal-hal yang membahagiakan. Saya pikir itu kalau kita yakin dengan kasih sayang Allah. Dan namanya kasih sayang itu tidak ada yang namanya kesombongan, itu tidak ada. Orang yang punya kasih sayang itu adalah mereka yang rendah hati. Ya ini tadi Pak Eko, terima kasih untuk segala halnya ilmunya. Ya kalau seumpamanya nih kita ada satu kesatuan dari keluarga kita, insya Allah semuanya akan kembali lagi
dengan baik, dan kita harus tetap berpegang teguh kepada tali agama gitu ya, kepada Allah, kepada Allah tauhid Subhanahu wa Ta'ala. gitu. Kembalikanlah semuanya itu urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya. Terus karena janji Allah itu, sayangilah semua yang ada di bumi, insya Allah yang di langit akan menyayangi kita gitu. Barang siapa yang menyayangi, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Menurut Rasulullah kan begitu. Iya, betul. Malayarham layurham. Betul. Gitu. Ya, terima kasih Pak Eko atas ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi termasuk orang tua yang bisa mengendalikan anak, bisa mendidik anak untuk bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh gitu. Termasuk nanti dia bisa mengantarkan kita, menarik kita ke surganya Allah. Amin, amin. Amin, insya Allah. Insya Allah. Nah, terima kasih Pak Eko atas segala sesuatunya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Tidak. Sebelum saya akhiri, saya tak lupa lagi mengingatkan selalu, jangan lupa untuk di podcast Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo, Aisyah ID Channel, dengan like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.